Kasus premanisme yang terjadi di pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan listrik asal Cina di Subang, Jawa Barat menarik perhatian Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Muldoko. Dia pun mendukung Gubernur Jawa Barat menumpas tindakan premanisme yang mengganggu investasi. Saya mendukung apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, tumpas Muldoko. Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyayangkan tindakan premanisme yang terjadi pada pembangunan pabrik yang digadang-gadang akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN tersebut. Menurut dia, alih-alih mengganggu masyarakat seharusnya turut ambil andil dalam menciptakan iklim investasi yang baik, sebab dengan hadirnya investasi akan terbuka pula lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Apakah maraknya premanisme berbaju ormas? Apakah premanisme menghambat ekonomi dan apakah negara bisa melawan premanisme yang berbaju ormas? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kali ini kita pun dikejutkan dengan tindakan premanisme ya Bung Yuwana, dan beberapa hari juga ada video yang beredar dari media sosial orang-orang yang dengan gampangnya membawa senjata tajam di jalanan umum gitu ya Bung Yuwana. Ini sangat meresahkan. Apakah tindakan premanisme yang terjadi khususnya kali ini pembangunan pabrik yang digadang-gadang menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN tersebut turut andil dalam menghambat iklim ekonomi yang baik, Bung? Ya, terima kasih Bung Anggi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi tindak premanisme dalam pembangunan proyek besar ya seperti pabrik otomotif yang digadang-gadang menjadi terbesar di ASEAN ya memang sangat berpotensi menghambat iklim ekonomi yang sehat, Bung Anggi. Namun problem utamanya kan bukan di situ sebetulnya. Problem utamanya karena kapitalisme yang liar ya ditambah dengan sikap negara yang lemah sehingga premanisme itu tumbuh subur. Saya jelaskan begini, Bung Anggi. Jadi investor ya, baik lokal maupun asing ya, itu mencari jaminan keamanan dan kepastian hukum. Lah, adanya premanisme ini kan menandakan adanya ketidakpastian hukum dan risiko keamanan yang tinggi, sehingga membuat investor itu ragu untuk menanamkan modalnya. Namun, apakah pembangunan selalu bertumbuh pada investasi, apalagi investasi asing, Bung? Memang benar, tindak premanisme dalam proyek besar ya, bukan hanya soal keamanan lokal, tetapi juga soal masa depan ekonomi nasional. Jika dibiarkan, ini akan menggerus kepercayaan investor, memperlambat pertumbuhan dan membuat Indonesia atau daerah-daerah lain ya kalah bersaing dengan negara-negara lain di ASEAN. Tapi tadi itu perlu diketahui kalau munculnya premanisme ini terjadi akibat kesenjangan kapitalisme, akibat ketidakadilan ekonomi, masyarakat kelas bawah tidak merasakan hasil pembangunan sebanding dengan masyarakat atas. Dalam kasus pabrik otomotif ya, kendaraan listrik, siapa yang menikmatinya? Kan mereka-mereka dari kalangan the have yang memiliki uang. Itu meskipun kita tidak boleh menutup mata kalau tindakan premanisme itu salah ya dengan atas nama apapun. Makanya negara wajib bijaksana karena memang problemnya problem sistemik. Begitu, Bung Anggi. Lantas, Bung Yone, yang tadi Anda paparkan dalam konteks maraknya ormas yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok, bagaimana seharusnya langkah konkret pemerintah dalam penegakan hukum, mengingat kasus ini pun bukan hanya kali ini terjadi gitu, Bung? Ya, memang pertanyaan ini sangat penting, Bung Anggi, karena masalah ormas yang berbuat intimidasi ya, yang berkedok kepentingan kelompok, ini adalah ancaman serius terhadap kehidupan di masyarakat, terutama dalam aspek keamanan.
Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan penuh pada hukum, bukan pada tekanan kelompok ya. Ketegasan ini bukan hanya soal menertibkan satu dua ormas, tetapi soal menjaga wibawa negara dan kepercayaan publik. Karena itulah perlu meninjau ulang hukum yang diberlakukan. Harusnya jika menggunakan hukum syariah, tindakan yang membahayakan keamanan masyarakat ini bisa diantisipasi oleh aparat negara dengan sistem hukum dan sanksi yang berat. Sistem sanksi yang dalam Islam memiliki filosofi zawajir ya, pencegah, dan jawabir penebus, itu bisa membuat jera, tidak bisa dinegosiasi. Pemerintah tidak boleh kompromi ya, baik yang berupa hudud, jinayah, ta'zir maupun mukhalafat. Selain itu, pemerintah harus merevisi Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017 tentang pembubaran ormas yang dituduh bertentangan dengan Pancasila dan melakukan tindakan anarkis. Padahal kan faktanya tidak. Nah, revisi itu harus dilakukan, kalau perlu bahkan dicabut dan tidak dilakukan kembali, tidak diberlakukan kembali. Begitu, Bung. Harusnya begitu langkah konkret pemerintah. Jadi pemerintah betul-betul melakukan langkah yang konkret untuk melindungi umat. Begitu, Bung Anggi. Lantas semakin dininya penanganan dan penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme di Indonesia, apakah ini menunjukkan sinyal kuat ke dunia usaha bahwa pemerintah tidak mentolerir aksi koboi para preman ini, Bu? Tepat sekali, Bung Anggi. Jadi semakin dini dan tegas penanganan aksi premanisme ini, semakin kuat sinyal yang dikirimkan Indonesia kepada dunia usaha. Bahkan di bisnis di level global ya, bahwa negara hadir dan tidak mentoler aksi koboi yang mengganggu pembangunan Indonesia menjadi negara yang mandiri, bebas dari intervensi kapitalisme. Ya, jadi penanganan cepat ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar simbol, syariat benar-benar dijalankan. Ya, tentu hal ini sangat penting bagi investor dan pelaku pembangunan karena merasa mendapat jaminan dari negara. Kemudian hal ini juga menunjukkan keseriusan dalam reformasi birokrasi dan keamanan. Seringnya premanisme itu karena berakar dari ketimpangan ya, dari ketimpangan antara kekuasaan dan lemahnya pengawasan, ketimpangan ekonomi ya akibat tidak adanya keadilan, kesejahteraan yang tidak merata ya. Dengan langkah ini sesungguhnya pemerintah memberi pesan sedang serius menata ulang fondasi keamanannya, memperbaiki citra negara di mata internasional. Bahkan bisa menjadi strategi pembangunan ekonomi nasional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga Indonesia layak dijadikan mitra dagang internasional, bahkan bisa menjadi percontohan bagi Malaysia, Vietnam, juga negeri-negeri Muslim yang lain, bagi Pakistan, Turki, dan sebagainya. Begitu, Bung. Jadi preman kapitalisme yang bergentayangan itu langsung gentar, itu langsung takut dengan kewibawaan negara negeri Indonesia ini yang mayoritas penduduknya Muslim ini. Begitu, Bung Anggi. Gentayangan sejak lama gitu ya, Bung. Pengusaha, buruh pusing dipalak preman berbalut ormas. Apakah maraknya aksi premanisme akibat penerapan sistem kapitalis, Bung? Selain yang tadi Anda paparkan, adanya kesenjangan, Bung. Iya, 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 jelas sekali, Bung Anggi ya. Memang benar sistem kapitalisme yang menekankan pada sifat kerakusan ya untuk mendorong produktivitas itu meniscayakan kompetisi ekonomi untuk mendapatkan akumulasi modal yang sebesar-besarnya. Sehingga meniscayakan ada pasar bebas, ada persaingan bebas, di mana pihak yang kuat, ya dalam hal ini pemodal besar, selalu ingin bertahan, bahkan sampai menindas yang lemah, seperti buruh kecil ya, pengusaha kecil, dan sebagainya. Yang seringnya mereka tertinggal, seringnya mereka kalah dalam persaingan ini. Nah, ketimpangan ekonomi yang sangat lebar ini bisa mendorong lahirnya ekonomi informal, pekerjaan-pekerjaan
yang di luar nalar itu, misalnya premanisme, terus pungli, ormas liar dan sebagainya itu. Karena bagaimanapun juga mereka kan butuh bertahan hidup, jangan sampai tersisih, jangan sampai terpinggirkan, bahkan bisa apa? Bisa binasa kalau dibiarkan saja. Jadi memang begitulah karakter kapitalisme, Bung Anggi. Dan kondisi ini diperparah oleh regulasi yang bisa dibeli gitu loh. Regulasi buatan manusia yang bisa dinegosiasi. Pasti menciptakan lahan yang subur bagi tumbuhnya premanisme, ya termasuk premanisme yang berkedok ormas ini. Karena itu, Bung Anggi, untuk menciptakan kondisi negara yang aman, tentram, baldatun toyibatun warobun wafur, itu sistem Islam memiliki tiga pilar ya. Pertama, negara menerapkan sistem Islam secara utuh dalam seluruh aspek kehidupan, dalam pendidikannya, dalam ekonominya, sosial budayanya, semua diterapkan. Kemudian yang kedua, ada masyarakat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan agar selalu eh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, individu-individu anggota masyarakat yang bertakwa, yang senantiasa muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Jazakallah Bung Yono untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi memang preman berseragam udah malas kerja tapi maunya pendapatan besar gitu ya Bung. Ini sangat menghambat tapi bukan berarti semata-mata salah adanya preman berseragam gitu ya Bung. Tapi tadi penerapan sistem yang memang tidak berpihak kepada rakyat kecil ataupun tadi kesenjangan yang memang tadi banyak yang mengatakan 1% menguasai 90% atau bahkan lebih gitu ya Bung sumber daya yang ada saat ini. Jazakallah sekali lagi Bung Yona untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan dari Bung Yona ini premanisme berkedok seragam ataupun ormas lainnya ini segera ditumpas dan menciptakan kesejahteraan tadi dengan menerapkan sumber yang berkeadilan sosial dengan menerapkan syariat Islam. Jazakallah sekali lagi Bung Yono untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.